Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate, 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 celebrate the resurrection of our Lord, of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dengan Anda semua. Selamat bergabung dan mengikuti ibadah online JPC Pulau Mas pada hari ini, hari Minggu 4 April 2021. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial buat kita semua karena kita merayakan Paskah. Hari di mana Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya, Dia telah mengalahkan maut, dan Dia lahir dari surga menjadi anak manusia ke bumi untuk berkorban untuk kita semua. Dia mau rela mati berkorban di atas kayu salib. Darahnya tercurah buat kita semua untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Dan sudah selayaknya kita mengucap syukur atas kebaikan dan pengorbanan Tuhan yang begitu dahsyat, karena Dia Allah yang hebat dan luar biasa buat kita semua. Sebelum kita mulai ibadah Paskah pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini kami dapat bergabung kembali di ibadah online pada hari Minggu 4 April 2021. Kami mau merayakan Paskah. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam seminggu ini. Kami telah diberkati dengan luar biasa. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu menyertai kami Tuhan Yesus. Sebelum kami mulai ibadah ini, kami mau berdoa. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang ada di tempat ini, maupun bagi yang menyaksikan dengan kuasa darah-Mu. Pagari kami semua dengan para malaikat-Mu. Kami tolak segala intervensi kuasa gelap Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan mengalir tempat ini, jamahan-Mu menyentuh kami, hadirat-Mu hadir atas kami semua Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami percaya kami diberkati saat kami membaca ayat firman Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu, juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kami percaya saat ibadah ini selesai, kami diberkati luar biasa. Dan kami mengucap syukur, kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau agungkan nama-Nya. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Bagi nama-Mu yang lurus, sebab Engkau kebenaran, Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, bertabah
kebesaran-Mu. Yes, Lord. Di atas bumi, mari kita bersama-sama tinggikan dirimu. Di atas kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Kau hadir tengah-tengah kami. Kau akan menjamah kami saat kami memuji dan bersorak-sorai memuji nama-Mu. Biarlah Engkau Tuhan bertahta atas setiap pujian kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang lebih lagi siap memuji Tuhan, mari katakan amin. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari pemerintahan Allah kita oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sebab oleh caranya atas segala raja. Dan pada saat ini kita akan membaca ayat nas firman Tuhan. Ayat nas firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama
Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Mari kita ulang bersama-sama, kita baca. Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Nanti saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Doa syafaat akan dilayani oleh Pak Pendeta Aidun Halim. Mari kita mau dukung doa-doa syafaat yang akan dinaikkan dan mengaminkan semua doa-doa syafaat tersebut. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian dari NP 230, Kuserahkan pada Tuhan. surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena pandemi mulai diredam, dan kami bersyukur untuk vaksinasi yang terus berjalan dengan baik.
Dan kami percayakan semua hasil vaksinasi dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga pandemi 19 dapat ditekan, dan pada akhir tahun 2021 ini seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dapat kembali aman dari pandemi COVID-19, dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala kembali. Terima kasih Tuhan, angka kesembuhan yang tinggi dan angka yang terpapar semakin berturun. Kami itu semua percaya bahwa itu juga campur tangan Tuhan. Dan namun Tuhan, kami terus berdoa untuk pemulihan baik sisi ekonomi, pemulihan sisi politik dan lain sebagainya. Biar kiranya Kau berikan rasa aman dan nyaman bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh maju kembali, boleh hidup kembali, dan seluruh aspek kehidupan baik keluarga, masyarakat kembali normal. Kami serahkan semua Tuhan, pemimpin daerah, pusat, dimanapun para pemimpin kami berada, biarlah mereka juga boleh menjalankan tugasnya karena mereka mengasihi bangsa ini dan mengasihi Tuhan, sehingga sungguh-sungguh ya Bapa, pada akhirnya cita-cita dari bangsa kami adil, makmur dan sentosa boleh terjadi. Terpuji namamu Tuhan untuk semuanya, dan kami berdoa Tuhan bagi anggota jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam aktivitas seperti apapun, pada waktu mereka melaksanakan vaksinasi, Tuhan berikan perlindungan. Kalau ada dampak-dampak dari vaksinasi, Tuhan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan semuanya. Kami serahkan semua itu di dalam tangan kuasa Tuhan. Mereka yang bertugas di luar, mereka harus keluar dari rumah mereka masing-masing. Tuhan lindungilah mereka dari pandemi COVID-19 ini. Dan Engkau juga tolongnya Bapa, supaya Engkau tambahkan rezeki bagi mereka semua. Kami serahkan semua itu juga di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Pendeta Tuan Halim yang telah melayani kami di doa syafaat. Kami percaya bahwa setiap doa-doa yang dinaikkan, biarlah Tuhan yang berdaulat menjawab doa-doa kita. Kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Dan saat ini kita juga mau masuk dalam firman Tuhan. Mari persiapkan hati Bapak Ibu Saudara semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian. Selidiki kami Tuhan. Kami telah melihat banyak perbuatan yang ajaib Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maria Magdalena pada waktu kebangkitan Yesus, dia ada di tepi kubur itu. Dia menangis, dia sedih karena dia tidak menemukan Yesus di sana. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini latar belakang yang perlu kita cermati bersama. Tetapi pada akhirnya dia dapat berkata kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya yang lain, kepada murid-murid Yesus yang lain, "Aku telah melihat Tuhan." Ada suatu grafik yang luar biasa yang kita bisa lihat bersama-sama di sana, bahwa ada 4 keadaan pertumbuhan iman Maria Magdalena yang menjadi gambaran pertumbuhan iman orang-orang yang menaruh harapan kepada Yesus. Saudaraku yang saya kasihi, ada satu ketika seorang yang sudah lama sekali tidak berkunjung ke kampung halamannya. Dan satu ketika kira-kira 20 tahun kemudian dia berkunjung ke rumahnya yang lama di sebuah desa. Lalu dia memperhatikan, dilihat di pinggir-pinggir tepi sungai itu banyak tumbuh-tumbuhan yang sangat jelas, pohon-pohon kenari yang begitu luar biasa besarnya, dan rupanya masih berlimpah-limpah di sana, hidup dengan tumbuh besar. Dan dia senang sekali melihat itu, dan dia masuk ke rumah lamanya di sana. Dan dia ingat, dia pernah menyimpan biji kenari yang ada di sana. Pada waktu dilihat, masih tersimpan biji kenari di dalam toples dan tetap menjadi biji kenari seperti biasa. Nah, saudaraku yang saya kasihi, ada benih yang ditabur dan hasilnya menjadi kuat. Sekalipun dia harus menderita dan harus mati bersama-sama di dalam tanah itu supaya dia bisa tumbuh. Sekalipun ada terpaan angin, sekalipun ada hujan dan lain sebagainya, tetapi benih itu menjadi kuat, tumbuh dengan baik. Tetapi benih yang ada dalam toples, dia tidak berkembang, dia tidak memberikan kehidupan apa-apa. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melihat di sini betapa penting pertumbuhan itu. Sekalipun kita tahu di sana, saudara dan saya, kita harus mau seperti benih itu. Nah, saudara yang saya kasihi, apa 4 keadaan itu? Yang pertama, saudara, kita semua harus turut menderita dalam penderitaan Kristus Yesus. Sebelum saudara turut mau menderita dalam penderitaan Kristus Yesus, kita tidak akan memperoleh kuasa kebangkitan Tuhan. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 demikian firman Tuhan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Nah, saudaraku yang saya kasihi, betapa menderitanya Maria Magdalena pada waktu itu. Dia merasa kehilangan Tuhannya, Tuhan yang sangat dikasihinya, Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya, Tuhan yang begitu sangat berarti dalam hidupnya. Ia sangat menderita kehilangan seperti itu. Bukankah Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya? Pada waktu itu Maria Magdalena begitu hancur hatinya. Saudara, penderitaan Tuhan seharusnya juga dapat saudara rasakan. Maria mengalami kehilangan yang luar biasa. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan mengalami kehilangan yang luar biasa ketika saudara berbuat dosa. Itu sebabnya Dia datang ke dalam dunia ini, merendahkan dirinya serendah-rendahnya menjadi manusia, bahkan menjadi manusia yang dianggap penjahat besar yang harus mati di atas kayu salib sebagai penjahat yang terkutuk di sana. Tidak lain dan tidak bukan karena Dia ingin menyelamatkan saudara. Demikianlah saudara dan saya, kita bersama-sama akan memperoleh kehidupan yang sangat luar biasa. Kita akan bertumbuh dalam iman kita ketika kita turut merasakan penderitaan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, itu artinya saudara dan saya, kita sekalian, mari, apa yang Yesus rasakan. Dia menderita bukan karena Dia berbuat salah. Dia menderita bukan karena Dia adalah seorang penjahat. Dia menderita untuk membenarkan saudara, untuk menyucikan saudara.
dia menderita karena dia menyatakan kebaikannya, kemurahannya, kasihnya yang luar biasa. Iman saudara akan bertumbuh ketika kita turut merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Sekalipun lingkungan kita mungkin menyebabkan kita terganggu, emosi kita terusik, kita menjadi orang yang gampang tersinggung, padahal kita dikritik dengan baik, padahal kita dibantu dengan baik. Itu adalah penderitaan yang hebat dalam hidup kita sehingga kita tidak mudah tersinggung. Itu adalah derita, saudara. Ketika kita, saudara, mudah tersinggung, saudara tidak mudah tersinggung, itu adalah derita kita. Itulah derita yang penting. Yesus tidak mudah tersinggung sekalipun dia dipersalahkan, walaupun dia tidak bersalah. Kadang-kadang kita, walaupun kita bersalah, kita ditegur salah kita tersinggung. Nah, saudaraku, kalau saudara iman saudara bertumbuh, jangankan saudara salah, saudara ditegur, saudara tersinggung. Sebaiknya ketika saudara tidak bersalah dan saudara diperlakukan bersalah, bagaimana saudara bisa menerima itu? Itulah saudara, berarti saudara masuk dalam penderitaan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Iman saudara pasti bertumbuh di sana. Ketika saudara mematikan rasa tersinggung saudara, saudara pasti bertumbuh. Mungkin saudara gampang curiga, belum apa-apa curiga. Dan ketika saudara mulai berburuk sangka, saudara mengubah dalam pikiran saudara, saudara selalu mau berbaik sangka kepada banyak orang. Sehingga saudara mengambil tindakan-tindakan yang positif dalam hidup saudara. Sekalipun kita tahu, mungkin kita dicurangi oleh orang-orang tersebut, tetapi kita tetap berperilaku baik kepadanya tanpa curiga, mencurigai, tanpa buruk sangka, tetapi dengan maksud untuk memperbaiki orang itu. Itulah penderitaan Kristus. Jadi saudaraku yang saya kasihi, Yesus tahu bahwa dia akan dikhianati oleh muridnya. Yesus tahu bahwa dia akan diolok-olok dan dihina-hina oleh orang yang ingin diselamatkannya. Yesus tahu itu semua, dan itulah derita Tuhan. Dan saudara dan saya tidak akan bertumbuh kalau saudara tidak mau masuk dalam penderitaan Yesus. Sama seperti Rasul Paulus, dia katakan dengan sangat jelas, yang kukenaki adalah kuasa kebangkitan dan ikut menderita dalam penderitaannya. Baru saudara menerima kebangkitan pertumbuhan iman saudara. Amin. Yang kedua, keadaan yang kedua berat, saudara lihat bersama-sama bahwa Maria Magdalena begitu tekun mencari hadirat Tuhan. Suara Tuhan dikejar di mana-mana. Sampai pada akhirnya dia tidak sadar Yesus ada di belakangnya. Tetapi pada akhirnya dia katakan, "Ya Rabuni," ketika Yesus memanggil dia. Nah, saudaraku yang saya kasihi, Maria Magdalena, dia mencari Tuhan dengan sangat sedih. Dia mencari Tuhan yang kehilangan itu. Dia bertanya kepada malaikat, "Di mana kalau engkau mengambilnya? Tolong beritahukan aku, tolong kembalikan, biar aku datang untuk merempahi dia." Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, betapa punya kerinduan yang sangat hebat di sana. Saudara, orang yang punya kerinduan hadirat Tuhan dinyatakan Tuhan akan hadir bersama dengan saudara. Ada satu pengalaman yang menarik dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 yang 1 dan 2. Di sana di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dia belum mengenal Allah. Sama seperti Maria Magdalena, dia belum mengenal utus Yesus yang sesungguhnya. Tetapi Maria punya kerinduan terus hadirat Allah itu ada bersama dengan dia. Yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya hanya Yesus. Sama seperti Cornelius ini. Yang ada dalam pikirannya dia adalah Tuhan yang ada bersama dengan dia. Sampai pada akhirnya, singkat kata, Cornelius pada akhirnya dikunjungi oleh Petrus yang dipaksa Tuhan untuk menginjili dia, yang notabene bukan orang Yahudi. Dan Cornelius dan seisi rumahnya pada akhirnya percaya kepada Yesus dan mempercayakan dirinya kepada Yesus. Jadi saudaraku, saudara dan saya, mari kita bertekun akan hadirat Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun pandemi ada, sekalipun saudara ada di rumah saat ini, di rumah masing-masing, sekalipun saudara ada dimanapun tempat berada,
ketika saudara punya kesempatan waktu, mari kita beribadah bersama-sama dengan Dia. Mari kita punya waktu khusus bersama dengan Dia. Di rumah kita bangun tidur menikmati firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa dengan Dia karena kita rindu hadirat Allah ada bersama dengan kita. Tekunlah mencari hadirat Tuhan, dan Tuhan hadir bagi saudara. Iman saudara pasti akan bertumbuh. Yang ketiga, bagaimana saudara bisa bertumbuh? Saudara harus mengenal suara Gembala Agung, yaitu Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang saya kasih, dalam Yohanes 10 ayat 4 dan 14 firman Allah mengatakan demikian. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi saudaraku, betapa penting saudara mengenal siapa Yesus. Siapa Tuhan saudara yang menjadikan langit bumi dan segala isinya itu. Bagaimana saudara mengenalnya? Kalau saudara tidak pernah membuka Alkitab, kalau saudara tidak pernah mendengar firman Allah. Saat ini ketika saudara mungkin tidak bisa membaca Alkitab, saudara bisa mendengar Alkitab. Ada Alkitab yang berbentuk suara, ada Alkitab yang berbentuk film. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mau mengenal Tuhan. Semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin mengenal Dia. Ketika kita semakin mengenal Dia, sesungguhnya iman saudara ditubuhkan. Kita bersyukur. Setiap hari Kamis kita bisa sharing bersama dalam care group. Setiap hari Rabu kita bisa berdoa bersama. Bahkan setiap hari Minggu kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Jam 9 tepat kita bisa belajar bersama-sama. Ada link yang disebarkan supaya kita belajar bersama-sama. Jadi mari kita ambil kesempatan ini. Kita belajar mengenal suara Tuhan. Dari mana itu? Dari firman Allah. Firman Allah yang tertulis yang kita pelajari bersama-sama, yang sungguh-sungguh itu akan mengenal kita lebih dalam tentang Dia. Karena saudara, sempatkan ambil waktu saudara yang terbaik untuk mendengar suara Tuhan, belajar mengenal Tuhan secara luar biasa. Iman saudara akan ditumbuhkan. Dan yang terakhir saudaraku, bagaimana saudara pada akhirnya menerima pertumbuhan yang luar biasa dalam hidup saudara? Sama seperti Maria. Jangan sentuh aku, kata Yesus. Pergilah, beritakanlah apa yang sudah engkau saksikan. Dan Maria pergi dan memberitakan itu semua kepada murid-murid Yesus yang lain. Dan dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Nah saudaraku yang saya kasihi, di dalam Matius 28 ayat 18 dan 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama. Bagaimana saudara ingin bertumbuh dalam iman saudara? Berarti saudara harus memberitakan Injil. Ambil kesempatan, ambil waktu. Saudara jadwalkan. Kapan kesempatan itu ada, saudara beri kesaksian. Karena saudara punya kerinduan. Tidak semua orang jatuh ke dalam dosa. Saudara ingin mengangkat mereka. Saudara tidak ingin saudara tinggal sendirian di dalam surga. Saudara ingin ajak anak-anak istri saudara sama seperti Kornelius, isi keluarganya dibawa kepada Tuhan. Demikian saudaraku yang saya kasih. Keluarga kita bawa, teman-teman kita bawa, kerabat kita bawa, kita kenalkan akan Tuhan. Kita kabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia sudah bangkit dari kematian, Dia sudah mengalahkan segala kuasa dosa. Dan saudara dan saya, kita semua orang-orang berdosa diselamatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang olehnya kita diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Jadi saudaraku yang saya kasih, sama seperti Yesus yang punya kuasa memerintahkan kepada saudara, beritakan kabar baik itu. Dia tidak membiarkan saudara sendirian. Dan Dia berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, mari saudaraku,
Tanamlah benih iman sekecil apapun yang Anda miliki di dalam penderitaannya, di dalam hadiratnya, di dalam firman-Nya, dan di dalam perintahnya untuk memberitakan kabar baik tentang dirinya. Maka Allah, sumber pertumbuhan, menumbuhkan iman Anda dari kasih yang egois menjadi kasih yang penuh empati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan pengalaman rohani pertumbuhan iman dari Maria Magdalena. Tuhan, tuntunlah kami supaya iman kami juga terus bertumbuh sama seperti iman Maria Magdalena. Kami percaya Tuhan menolong kami sampai akhirnya benih iman itu, walaupun kecil sebesar biji sesawi, akan tumbuh menjadi lebih besar karena sumber pertumbuhan berkenan kepada kami, kepada iman yang tumbuh baik dalam penderitaan, dalam hadiratmu, dalam pengenalanmu, dan dalam pemberitaan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Edwin Halim yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati kami semua, dan biarlah firman itu menjadi penyegaran kesejukan baru dalam kehidupan kami. Mari kita merespon firman tersebut dengan satu pujian, dan setelah itu akan ditutup dengan doa berkat yang kembali dilayani oleh Pendeta Edwin Halim. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita angkat satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setiamu, setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan kami percaya Tuhan, karena Engkau sudah bangkit dari kematian, Engkau memberikan pengharapan bagi kami. Biarlah kami senantiasa menaruh harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebangkitan Tuhan berikan semangat bagi kami, bahwa Tuhan menyertai kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah roh Tuhan menyertai kami. Biarlah damai sejahtera Yesus melimpah atas hidup kami. Bahkan kasih Tuhan melimpah-limpah secara luar biasa, memampukan kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, segala puji hanya bagimu. Terima kasih Tuhan,
telah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menyaksikan dan mengikuti ibadah Paskah pada hari ini. Dan kami percaya semua diberkati. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Dan biarlah dapat dipertemukan kembali dalam ibadah-ibadah yang selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.